Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Oke, kali ini kita mau coba bedah sesuatu yang, lagi sering banget dibicarain, tapi kadang bikin mumet juga ya. Blockchain. Kita udah siapin nih materi ringkas soal struktur sama cara kerjanya. Jadi, misi kita simpel aja. Bikin Anda benar-benar ngerti inti mekanismenya, tapi tanpa pusing sama istilah teknis yang ribet. Oke, siap ya? Mari kita bongkar pelan-pelan. Jadi, fondasinya dulu deh. Bayangin aja blockchain itu kayak buku besar digital gitu. Tapi bedanya, buku ini nggak disimpan di satu tempat. Salinannya itu dipegang bareng-bareng sama banyak komputer di jaringan. Iya, betul. Jadi tersebar gitu ya. Nah, itu dia. Terus kalau mau nambah catatan baru, itu harus disetujui dulu sama mayoritas. Dan yang penting, catatan lama itu, susah banget buat diubah atau dihapus. Tepat sekali. Dan kekuatan utamanya itu ya ada di strukturnya yang unik itu. Jadi ini tuh kayak rangkaian gerbong kereta data gitu, saling nyambung. Namanya aja chain ya, rantai. Setiap gerbong atau blok ini isinya kumpulan data transaksi. Terus dia punya semacam sidik jari digital yang unik banget. Kita biasanya sebut hash. Oke, hash ya, sidik jari digital. Iya. Nah, blok yang paling pertama, yang jadi awal mula rantainya, itu ada nama khususnya, Genesis Block. Genesis Block. Berarti itu blok nomor 0 gitu ya, yang paling awal? Bisa dibilang gitu. Nah, soal hash tadi, ini penting nih. Gimana tuh? Jadi, hash itu bukan cuma jadi identitas blok itu sendiri, tapi dia juga ngaitin blok itu ke blok yang persis sebelumnya. Oh, jadi kayak ada rantainya gitu ya? Setiap blok megang kunci ke blok sebelumnya? Persis. Setiap blok baru itu nyimpen hash dia sendiri, plus dia juga nyatet hash dari blok sebelumnya. Ini yang bikin mereka itu terikat jadi satu rantai yang kuat banget. Menarik. Terus kalau ada yang iseng gitu coba ngubah data di salah satu blok di tengah-tengah? Nah, ini dia intinya. Kalau ada yang coba ubah data di blok mana aja, otomatis sidik jari atau hash blok itu bakal berubah total. Beda banget jadinya. Jadi itu ya, kalau hashnya berubah, berarti sambungannya ke blok yang sesudahnya langsung ketahuan dong. Kan hash yang dicatat di blok berikutnya jadi nggak cocok. Betul, koneksinya langsung patah, istilahnya. Nggak nyambung lagi. Nah, sifat inilah yang sering disebut immutability. Susah banget diubah. Immutability. Oke. Jadi anti ubah gitu ya sifatnya. Iya, karena gini, secara teknis, buat ngubah satu blok aja itu artinya harus ngitung ulang hash blok itu dan semua blok yang ada setelahnya di rantai itu. Dan itu butuh tenaga komputasi yang, gede banget. Apalagi kalau jaringannya luas, ada ribuan komputer. Hampir mustahil lah. Pantesan. Makanya sering dibilang sistemnya itu append only ya, cuma bisa nambah di ujung aja. Tepat. Cuma bisa nama data baru di blok paling akhir. Nggak bisa ngedit atau ngapus data yang udah tercatat di blok-blok sebelumnya. Ini yang jadi fondasi kenapa sistem ini bisa dipercaya tanpa perlu ada pihak penengah gitu. Oke. Strukturnya bikin aman, karena saling kunci dan susah diubah. Nah, sekarang prosesnya gimana kalau ada transaksi baru? Misalnya ya, Anda mau kirim aset digital ke saya gitu. Oke, nah prosesnya itu dirancang supaya bisa diverifikasi rame-rame dan transparan. Garis besarnya sih ada 5 langkah utama. Pertama, pencatatan awal. Jadi transaksi Anda tadi, detailnya dicatat dulu. Siapa ngirim, siapa nerima, apa yang dikirim, kapan jumlahnya berapa. Lengkap pokoknya. Oke, dicatat dulu. Terus? Kedua, penyebaran dan validasi. Detail transaksi tadi itu disiarin ke seluruh jaringan komputer yang nyambung. Komputer-komputer ini kita sebut node. Nah, setiap node ini nanti akan ngecek sendiri-sendiri. Transaksinya valid nggak sih? Sesuai aturan main nggak? Misalnya ngecek, bener nggak sih si pengirim punya aset yang mau dikirim? Formatnya udah bener, gitu-gitu. Tunggu. Pas validasi ini kan komputernya banyak nih. Gimana kalau ada 1 atau 2 node yang katakanlah error atau malah sengaja bilang nggak valid padahal valid? Atau sebaliknya? Nah, pertanyaan bagus banget. Disinilah langkah ketiga jadi krusial. Konsensus. Bareng-bareng harus ada kesepakatan atau konsensus kalau transaksi itu memang sah. Caranya macam-macam sih. Ada yang namanya proof of work, ada proof of stake. Intinya ada mekanisme buat mastiin suara mayoritas itu beneran valid dan bisa dipegang. Ini pertahanan utama biar data sampah atau node iseng nggak bisa masuk gitu aja.
Oke. Jadi harus ada persetujuan mayoritas dulu ya, biar aman? Betul. Nah, kalau konsensus udah tercapai, baru masuk langkah keempat, penambahan blok. Transaksi-transaksi yang udah disetujui tadi, dikumpulin bareng transaksi sah lainnya, terus dibungkus jadi satu blok baru. Yang bungkus ini biasanya partisipan khusus di jaringan, bisa disebut miner atau validator. Blok baru ini kemudian ditempel di ujung rantai blockchain yang udah ada. Nambah panjang lagi deh rantainya. Oke, jadi bloknya nambah terus ya? Iya. Terakhir, langkah kelima, distribusi final. Blok baru yang udah jadi tadi disiarin lagi ke seluruh jaringan. Semua node langsung update salinan buku besar mereka dengan blok baru ini. Hasilnya, semua di jaringan punya catatan sejarah transaksi yang sama persis, paling baru, dan udah diverifikasi bareng-bareng. Jadi transparan kan jadinya? Oke, jadi kalau coba kita rangkum nih, buat Anda yang dengerin, inti dari blockchain ini sebenarnya bukan cuma soal data digital yang dirantai gitu aja ya, tapi ini lebih ke cara baru buat bikin sistem pencatatan yang sifatnya itu, satu, terdesentralisasi. Jadi nggak ada bos tunggal, nggak ada pusat kontrol, kekuatannya nyebar di jaringan. Dua, sangat aman. Yaitu tadi, gara-gara kriptografi, hashing, sama struktur rantainya, catatannya jadi immutable. Susah banget diubah kalau udah masuk. Betul. 3. Transparan. Semua yang ada di jaringan, ya tergantung jenis blockchain-nya juga sih. Ada yang public, ada yang private. Bisa lihat catatan yang sama. Jadi bangun kepercayaan gitu. Dan prosesnya itu selalu lewat validasi rame-rame dan persetujuan mayoritas atau konsensus tadi. Sebelum datanya benar-benar dicatat permanen. Pas banget rangkumannya, 3 pilar itu. Desentralisasi, immutability, dan transparansi lewat konsensus dan distribusi. Itu kunci kenapa teknologi ini dianggap revolusioner. Ini bukan sekedar buku catatan digital biasa, tapi lebih kayak mekanisme buat menciptakan dan menjaga semacam kebenaran bersama gitu loh di dalam jaringan, tanpa perlu ada satu otoritas pusat yang ngatur. Nah, ini kan jadi buka banyak banget kemungkinan ya. Oke, sebagai penutup deep dive kita kali ini, coba deh, ini ada sedikit tantangan buat Anda pikirin. Mengingat kemampuannya yang unik ini, aman, transparan, susah diubah tanpa perantara, coba Anda bayangin, satu aja area spesifik di luar urusan uang atau kripto, yang menurut Anda paling bisa kena dampak besar dari teknologi blockchain ini ke depannya. Menarik pertanyaannya. Iya kan? Mungkin di manajemen rantai pasok makanan? Atau sistem voting pemilu? Atau buat nyatet sertifikat tanah? Atau mungkin buat identitas digital kita? Coba deh, Anda eksplorasi sendiri. Ini cuma pemantik aja. Halo semua dan selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Hari ini kita langsung aja nih masuk ke bagian kedua catatan Anda soal mekanisme blockchain. Kita mau fokus ke sini. Gimana sih jaringan terdistribusi ini bisa sepakat soal transaksi? Dan yang paling penting, gimana caranya mereka menjaga keamanannya? Nah, misi kita sekarang ini ya, mau coba bongkar 2 cara utama validasi transaksi di blockchain. Anda mungkin sering dengar nih, ada Proof of Work atau POW, sama Proof of Stake, POS. Plus kita juga mau gali kenapa konsep desentralisasi itu penting banget buat keamanan. Pernah nggak Anda kepikiran gimana caranya Bitcoin atau Ethereum itu kok bisa aman? Nggak ada yang bisa curang gitu, padahal nggak ada bosnya, nggak ada bank sentral. Jawabannya yaitu tadi, ada di mekanisme konsensus. Iya, betul banget. Mekanisme konsensus itu bisa dibilang kayak aturan main lah ya. Aturan yang disepakati semua komputer atau node di dalam jaringan itu. Fungsinya ya buat memastikan transaksi baru itu sah. Dan yang penting juga, setiap salinan buku besar digital atau ledgernya itu sama persis, sinkron di semua node. Ini jadi fondasi kepercayaan lah dalam sistem yang nggak punya pusat kendali gitu. Oke, paham. Nah, mari kita mulai dari yang mungkin paling terkenal ya, Proof of Work. Catatan Anda kan nyebut soal penambang sama teka-teki matematika. Itu gimana sih cara kerjanya? Jadi gini, di POW itu ada namanya penambang atau miner. Mereka ini pada intinya berkompetisi satu sama lain. Pakai apa? Pakai daya komputasi yang gede banget. Buat apa? Buat mecahin teka-teki kriptografi yang rumit.
Secara teknisi, mereka itu nebak angka acak namanya nonce. Angka ini kalau digabung sama data blok terus di-hash, hasilnya harus sesuai kriteria kesulitan jaringan. Proses ini ya sengaja dibikin susah dan butuh banyak banget energi. Wah, jadi kayak lomba lari komputasi sedunia gitu ya? Dan butuh energi gede banget. Catatan Anda kan bilang kelebihannya ya keamanan tinggi, karena kalau mau nyerang jaringan butuh kerja atau daya komputasi yang super mahal. Tapi ya itu, kekurangannya boros energi banget, bisa setara satu negara kecil katanya, dan juga skalabilitasnya jadi terbatas ya. Ini jadi konsekuensi serius juga ya. Tepat sekali. Justru biaya energi yang tinggi itu bagian dari keamanannya. Bikin orang mikir 2 kali kalau mau nyerang, mahal soalnya. Tapi ya betul, isu energi sama kecepatan transaksi yang agak lambat ini ya mendorong munculnya alternatif. Makanya kita kenal yang namanya proof of stake. Nah ya, masuk akal sih. Kalau POW boros energi, wajar kalau catatan Anda bilang proof of stake ini alternatif yang lebih efisien. Gimana bedanya cara kerjanya? Kalau di POS, ini beda nih. Prosesnya udah nggak lagi adu kencang-kencangan komputasi. Nggak ada penambang lagi, adanya validator. Nah, validator ini dipilih buat bikin blok baru. Dasarnya apa? Berdasarkan jumlah koin asli jaringan yang mereka pertaruhkan, atau istilahnya di stake, sebagai jaminan gitu. Jadi makin banyak koin yang Anda pertaruhkan, makin besar kemungkinan Anda kepilih jadi validator. Idenya sih, kalau orang punya kepentingan lebih besar di jaringan itu, dia bakal lebih jujur gitu. Ini jelas jauh lebih hemat energi ya. Dan secara teori, harusnya bisa bikin jaringan lebih scalable, lebih cepat. Makanya kita lihat Ethereum kan lagi proses pindah ke POS. Terus jaringan lain kayak Cardano, Algorand itu udah pakai POS dari awal. Tapi ya, namanya juga sistem, pasti ada plus minusnya. Materi Anda juga nyebutin potensi kelemahannya kan? Ada risiko kekuasaan numpuk di yang punya koin banyak. Terus ada juga risiko serangan teoritis yang namanya nothing at stake. Jadi ya selalu ada trade-off lah dalam desain sistem kayak gini. Oke. Jadi, meskipun POWES sama POS ini pendekatannya beda ya, satu pakai kerja komputasi, satunya lagi pakai insentif ekonomi, tapi tujuannya sama, mencapai kesepakatan dalam kerangka desentralisasi. Nah, bisa dijelasin lagi nggak, gimana desentralisasi ini jadi kunci keamanannya? Kan di catatan Anda ditekankan banget soal ini. Ya, jadi inti desentralisasi itu gini, nggak ada satu titik pusat yang ngontrol semua. Nggak ada juga satu titik yang kalau rusak, semua langsung berantakan. Beda banget sama bank atau server data terpusat kan? Di blockchain, data dan kontrolnya itu disebar. Tersebar ke banyak banget komputer atau node di seluruh dunia. Dan tiap node ini nyimpen salinan lengkap dari seluruh riwayat transaksi, ledgernya itu. Nah, disinilah letak keamanannya. Kerennya di sini. Kayak yang dijelasin sumber Anda, kalau ada satu orang iseng coba ubah data di salinan ledger dia, node-node lain yang jumlahnya mayoritas itu bakal langsung lihat, loh kok beda? Berdasarkan aturan konsensus tadi, perubahan itu bakal ditolak. Jadi kalau mau berhasil manipulasi jaringan, si penyerang ini harus bisa ngontrol dan ngubah lebih dari separuh salinan ledger di seluruh jaringan. Dan harus barengan. Secara praktis ya, di jaringan besar itu hampir mustahil. Bayang sekarang, ringkasnya gini berarti, blockchain itu pakai aturan main, entah POW atau POS, biar semua setuju transaksi mana yang sah. Terus karena datanya tersebar luas atau desentralisasi, jadi susah banget dimanipulasi, Anda dapat transparansi plus keamanan tanpa perlu percaya sama satu pihak aja. Gitu ya? Iya, kurang lebih begitu gambarannya. Oke, nah terus apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Ya paling nggak sekarang Anda punya gambaran lebih jelas lah ya, gimana sih jaringan terdistribusi ini bisa bangun kepercayaan dan keamanan. Kuncinya di konsensus sama desentralisasi tadi. Betul. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang bisa Anda pikirkan lebih lanjut. Kan tadi kita bahas ya, keamanan blockchain itu, apalagi POW, bergantung banget sama susahnya komputasi dan penyebaran data yang luas. Nah, coba bayangkan deh, gimana kalau nanti ada kemajuan pesat di bidang komputasi kuantum? Kira-kira bakal jadi tantangan nggak buat model keamanan yang kita bahas hari ini? Ini topik menarik banget buat dieksplorasi ke depan. Wah, menarik itu buat jadi bahan pikiran. Oke deh, terima kasih banyak sudah bergabung di sesi Deep Dive kita kali ini. Sampai ketemu di eksplorasi berikutnya ya.